Kelihatan baik. Kelihatan, Pak. Baik. Baik, ini tugas besar pertama ya. Jadi buatlah program ya dalam bahasa C ya. Kalian kan sudah familiar semua ya, sudah paham ya bahasa C ya. Untuk ya, pertama menghitung solusi sistem persamaan linear ya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss ya. Metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Metode matriks balikan ya. Dan kaidah Cramer ya. Udah belajar kan kalian ya. Jadi kaidah Cramer khusus untuk SPL, sistem persamaan linear dengan n buah peubah dan n buah persamaan ya. Jadi pertama menghitung solusi SPL, kedua menghitung matriks balikan, masih ingat ya matriks balikan ya, inverse dari matriks. Yang ketiga menghitung determinan matriks ya dengan berbagai metode, yaitu reduksi baris, pakai reduksi baris dan pakai ekspansi kofaktor ya. Jadi kalian bikin program 3 hal seperti ini ya. Speknya adalah seperti ini, spesifikasinya adalah jadi kalian nanti bikin program ya dalam bahasa C ya. Nah, programnya ya itu dapat menerima masukan atau input ya baik dari keyboard maupun baca masukan dari file teks. Kalian sudah bisa kan ya inputnya dari file ya dan dari keyboard ya, tinggal pakai cin ya, cin ya. Nah untuk SPL sistem persamaan linear masukan dari keyboard itu adalah ya m n ya koefisien aij dan bi. Masukan dari file itu berbentuk matriks augmented tanpa tanda kurung ya. Setiap elemen matriks dipisah oleh spasi. Misalnya seperti ini. Ini masukan dari file nih. Ini masukan dari file. Coba kalau kalian ada masukan seperti ini apa namanya? M-nya berapa nih? M-nya berapa M-nya? 4, Pak. M-nya berapa? 3, Pak. M-nya 3 ya, bukan 4. M-nya 3 ya. Kan ini ada 1, 2, 3. Jadi M-nya ada 3, 1, 2, 3 kan ya, M-nya. Jadi ada 3 persamaan. Kan M itu jumlah persamaannya ada berapa? Kalau N artinya apa N itu? N artinya apa N? Banyak variabel. Betul. Banyak variabel atau jumlah peubah ya, atau variabel. Paham ya? Seperti itu. Oke, kalau masukan dari file seperti ini ya, ini berapa variabel nih? Variabelnya ada berapa? Atau N-nya ada berapa N-nya? 6. 5, Pak. 7. 4. 5. 4, Pak. Ada 3 versi nih. Ada yang mengatakan 6. Ada yang mengatakan 5. Ada yang mengatakan 4. Ya, kira-kira yang mana ya? 4. 5, Pak. 4. 5, Pak. 5. Wah, 5. berimbang ya antara yang 5 sama yang 4. Berimbang. 5, Pak, 5. 5, Pak. 5, Pak. 5. 5, Pak. Kebanyakan yang 5 ya. Yang 4 nyerah nih yang 4. 4, Pak. Kan augmented. Yang benar adalah 4 ya, bukan 5. Ini 4 ya, 4 variabel. Kan ini augmented matrix ya, augmented matrix. Jadi yang terakhir itu bukan variabel. Yang terakhir itu adalah konstantanya itu, yang ruas kanannya itu. Ruas kanan dari sistem persamaan linear kan? Saya ingat ya. Situ.
Paham ya? Jadi ini 4. 1, 3 ini 4,5, 2, yang ketiga 2,8, yang keempat 10. 12 ini konstanta. Ini kan artinya apalah? Ini artinya adalah 3x1 tambah 4,5 kali x2 tambah 2,8 kali x3 tambah 10 kali x4 sama dengan 12. Ini artinya gitu kan. Baris kedua, persamaan kedua adalah min 3 kali x1 ditambah 7 kali x2 ditambah 8,3 kali x3 ditambah 11 kali x4 sama dengan min 4. Ya. Persamaan yang ketiga, 0,5 kali x1 ditambah minus 10 kali x2 ditambah minus 9 kali x3 ditambah 12 kali x4 sama dengan 0. Paham ya? Jadi ini itu artinya seperti itu. Jadi nanti inputnya berupa file. Ini itu sudah kita ketikkan dalam file txt. Jadi nanti program kalian membaca file. Tentu inputnya dari nama file. Nama filenya apa gitu ya. Nama filenya misalkan nama filenya input.txt. Input.txt nanti isinya adalah seperti ini. Ini bisa diganti-ganti ya. Ini bisa diganti-ganti tergantung persamaan linearnya. Paham ya? Jadi untuk sistem persamaan linear itu masukannya adalah seperti ini. Masukannya adalah sistem persamaan linear. Ya. Nah itu yang pertama tadi ya. Ini spesifikasi dari tugas kalian ini. Menghitung solusi SPL. Jadi nanti inputnya seperti ini. Nanti kalian solusinya adalah X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, X4-nya berapa. Kalau isi filenya seperti ini ya. Tapi isi filenya kan bisa bukan seperti ini ya. Ini bisa diganti-ganti kan. Namanya file itu bisa diganti-ganti. Kalian harus bisa menyelesaikan apapun isi filenya. Ya. Paham ya? Paham yang pertama ini? Nah, yang kedua, Pak, bertanya boleh Pak? silakan. Itu kan ada banyak cara penyelesaian tuh Pak. Itu kita milih salah satu ya Pak. Nanti semuanya. Nanti outputnya kalian ya, nih. Nanti kalian begitu program kalian dipanggil ya, enter, keluar menu seperti ini. 1 sistem persamaan linear, 2 determinan, 3 matriks kebalikan, 4 keluar. Jadi kalian nanti usernya tinggal milih apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Menunya silahkan kalian pilih. Ini mau jadi apa? Mau jadi radio button atau kalian mau text file juga gampang ya. Jadi nanti usernya dikasih 4 pilihan seperti ini. Nah, jika usernya milih 1, jadi mungkin kalian di sini nanti tinggal itu aja, apa? Silahkan pilih ya, menu di atas gitu ya, 1 sampai 4 misalkan ya gitu. Nah, nanti kursornya bling-bling di situ, ya. Bling-bling. Ya. Kalau usernya mengetikkan 1 terus enter, ya. 1 terus enter, nah jangan dulu dihitung. Ketika user pilih angka 1, maka munculkan menu berikutnya. Apa menu berikutnya? Nih, menu berikutnya. Ada sub menunya lagi. Kalau pilih 1. Kalau pilih 1, nanti user dikasih pilihan. Nomor 1, pakai metode eliminasi Gauss. Nomor 2, pakai metode eliminasi Gauss-Jordan kah? Yang ketiga, pakai metode matriks balikan kah? Yang keempat, pakai kaidah Cramer kah? Jadi sama seperti ini, nanti user juga disuruh memilih, ya. Kok bisa? Nah, user juga nanti disuruh memilih. Nah, silahkan pilih menu di atas 1 sampai 4.
Kalau user milih 1, berarti kalian gunakan metode eliminasi Gauss. Berarti tahapannya kalian munculkan itu di layar komputer ya. Dari sini jadi ini, terus jadi ini, terus jadi ini, terus jadi ini, sehingga terakhirnya dapat X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa. Tapi kalau kalian milih menu nomor 2 ya, ya, maka itu artinya kalian memilih metode eliminasi Gauss-Jordan. Berarti kalian nanti bikin prosedur atau function metode eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Nanti kalian tampilkan outputnya, step by stepnya seperti apa, sampai terakhirnya ketemu X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, X4-nya berapa. Nah, kalau user memilih 3, ya, enter, ya, maka kalian pakai metode matriks balikan. Pakai metode matriks balikan. Tampilkan langkah-langkahnya, ya. Kemudian kalau user pilih pilihan nomor 4, maka kalian bikin prosedur kaidah Cramer ya. Jadi Cramer di situ ya. Jadi berarti program kalian harus bisa menangani pakai 4 metode ini. Jadi kalian bikin 4 prosedur atau 4 function dalam C, function eliminasi Gauss, function eliminasi Gauss-Jordan, function matriks balikan, function Cramer. Function mana yang akan dipanggil terserah dari pilihan user. Sini. If pilihan user sama dengan 1, then panggil function metode eliminasi Gauss. Else, if users ngasih pilihan 2, then panggil function metode eliminasi Gauss-Jordan. If pilihan dari users sama dengan 3, then panggil fungsi metode matriks balikan. Else, if users memilih nomor 4, then panggil function kaidah Cramer. Paham tidak? Paham tidak tadi yang nanya ya? Jadi bukan salah satu metode, bukan. Keempat-empat metodenya kalian harus coding. Di coding. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Apa namanya itu menu submenunya itu setiap itu ya, yang tadi sistem kan, kalau sistem persamaan linear kan pakai 4-4-nya. Untuk determinan sama matriks balikan juga sama Pak, pakai 4-4-nya juga. Nah, oke. Determinan belum ya, ini baru nomor 1 ya. Baik. Itu tadi baru nomor 1 ya. Baru untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi inputnya file ya. Baik, tadi karena sudah ada yang tanya, yang lainnya bagaimana Pak yang lainnya? Nah, yang lainnya kita bahas di sini. Kan nomor 2. Ya. Untuk persoalan menghitung determinan ya dan matriks balikan ya. Masukan dari keyboardnya itu adalah N ya dan koefisien AIJ. Jadi masukan dari file berbentuk matriks ya. Setiap elemen matriks dipisah oleh spasi ya. Kan sering determinan. Determinan itu inputnya apa? Determinan. Inputnya adalah matriks. Matriks balikan. Matriks balikan apa inputnya? Adalah sebuah matriks ya. Ya. Jadi matriksnya adalah matriks persegi ya enggak? Matriks persegi ya. Ini kan N. Ini N-nya berapa di sini N-nya? N-nya berapa nih? Jadi ini adalah komponen matriks 1,1, ini 1,2, ini 1,3, ini 1,4. Ya. Ini apa namanya? Ini 2,1, ini 2,2, ini 2,3, ini 2,4. Ini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. Nah, nanti yang ini bentar. Nah, itu untuk yang nomor 2 dan nomor 3. Ya. Baik. Berikutnya kalau di ITB kalian suruh juga regresi. Di ITERA nggak usah lah regresi ya. Baik.
Untuk persoalan SPL ya, sistem persamaan linear yang menu pertama tadi ya, maka luaran atau output programnya itu adalah solusi dari sistem persamaan linearnya, solusinya ya. Jika solusinya tunggal, tuliskan nilainya berapa ya. Jika solusinya tidak ada, tuliskanlah solusi tidak ada. Jika solusinya banyak, maka tuliskan solusinya dalam bentuk parametrik ya. Jadi misalkanlah X4 sama dengan min 2, X3 sama dengan 2S kurang T, X2 sama dengan S, dan X1 sama dengan T ya, misalkan seperti itu. Kalau solusinya banyak. Nah, untuk persoalan determinan dan matriks balik. Baik, yang ini nggak usah ya. Yang interpolasi dan regresi. Kita nggak usah. Baik. Nah, luaran program harus dapat ditampilkan pada layar komputer dan dapat disimpan ke dalam file ya. Jadi inputnya bisa dari keyboard, bisa dari file, outputnya juga bisa ke layar komputer, bisa ke monitor, dan bisa ke file. Kan gampang ya di bahasa C, tinggal pakai cout ya, cout. Coutnya ke layar atau coutnya ke file ya. Dua-duanya ya. Baik, bahasa program yang digunakan adalah C ya, kalian ya, karena kalian belum belajar bahasa Java. Nah, program tidak harus berbasis GUI ya. GUI tahu graphical user interface. Bisa berupa hitam putih biasa ya. Hitam putih biasa ya. Kalau kalian mau pakai GUI juga, graphical user interface boleh, silahkan ya. Tapi tidak akan menambah nilai ya. Sama aja. Karena yang penting kalian pemahaman kalian terhadap metode yang sudah kalian pelajari dan bagaimana mengimplementasikannya di dalam codingan ya, coding ya. Jadi cukup teks base saja, hanya teks saja, hitam putih boleh ya. Pakai GUI juga boleh ya. Nah, tentang tampilan menu dan sebagainya, silahkan dirancang masing-masing ya. Jadi ini hanya contoh aja, menu seperti ini hanya contoh. Bisa aja apa? Saya mau pakai nomor 1 ini pakai checkbox misalkan, atau saya mau pakai radio button Pak. Ya. Atau saya mau menunya apa itu pakai drop down list Pak. Ya, boleh silahkan. Jadi masalah interface, user interface itu silahkan ya, seperti itu ya. Baik. Prosedur pengerjaannya ya. Nah, nanti mungkin ini dari Pak Angga ya, nanti ya. Tugas dikerjakan secara kelompok yang terdiri dari 3 orang ya. 3 orang, jadi kelompoknya mungkin silakan dipilih masing-masing ya. Nanti mungkin dilaporkan ke Pak Angga atau Pak Idris ya. Nah tugasnya itu 3 minggu ya. 3 minggu. Jadi dikumpulkan 3 minggu. Tugas dikerjakan selama 3 minggu. Prosesnya cukup ya kalian ya. Maksudnya 3 minggu. Kan 3 orang ya kelompoknya. Nah, kemudian yang ketiga, jarang keras menyalin program dari sumber lain. Kalau kalian punya sumber-sumber buku, internet, ya, program kakak tingkat, program kelompok lain dan sebagainya ya. Jadi tidak boleh melakukan plagiasi ya. Plagiasi itu copy paste ya. Jadi kalian harus dibikin sendiri ya. Nah, jika kalian terbukti nanti copy paste, maka nilainya akan otomatis 0 ya nilainya ya. Apa ya, karena kalian dibiasakan untuk punya mental bukan mental copy paste ya. Jadi mental jujur ya. Nah, baik. Selain berbentuk program ya, juga laporannya ya. Kalian harus mengumpulkan laporan. Laporannya terdiri dari ya, itu nanti ada covernya ya. Cover ya. Laporan ya.
Ada foto anggota kelompok ya. Foto anggota kelompoknya. Foto bertiga kalau ada ya. Atau foto masing-masing bebas gaya terserah ya. Nah, foto ini menggantikan logo. Biasanya kan ada logo ya. Kalau ini kita tidak menggunakan logo. Menggunakan foto kalian ya. Biar bisa dikenali ya. Apa namanya. Yang mengerjakannya, oh ternyata ini gitu ya. Bab 1 berisi deskripsi masalah ya. Nah, kalau deskripsi masalah kalian bisa mengcopy paste ya dari file tugas ini ya. Bab 2 ya, itu nanti teori singkat mengenai metode eliminasi Gauss ya. Metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Determinan, matriks balikan, matriks kofaktor, matriks adjoint, kaidah Kramer ya. Yang ini tidak ya. Baik, bab 3-nya adalah implementasi program dalam bahasa C ya. Dalam bahasa C ya. Meliputi struktur kelas yang didefinisikan. Kalau di Java itu core object oriented, itu pakai kelas. Kalau pakai C, kalian tampilkan struktur datanya. Struktur data itu apa? Misalkan matriks ya, matriks itu apakah jadi array 2 dimensi ya, atau pakai linked list, kalian pakai list linear, misalkan, atau pakai apa? Ya. Struktur datanya. Yang paling mudah sebenarnya adalah array ya, array 2 dimensi. Udah belajar array kan kalian di bahasa C ya? Ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, array 3 dimensi ya. Struktur yang didefinisikan ya, atribut dan metode itu adalah kelas ya, ini bukan. Dan sebesar program dan lain-lain ya, yang terkait dengan implementasi ya. Bab 4 itu kalian harus berisi eksperimen. Eksperimen inilah berisi hasil eksekusi program terhadap contoh-contoh kasus yang berikan, berikut analisis hasil eksekusi tersebut. Tadi dengan input seperti ini hasilnya seperti ini. Inputnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Itu ada di laporan ya, ada di laporan. Analisisnya ya, analisisnya seperti apa ya? Benar apa enggak nih programnya? Atau misalkan salahnya karena apa ya? Bab 5 itu adalah kesimpulan, saran dan refleksi. Refleksi itulah hasil yang dicapai ya. Seperti apa hasilnya, saran pengembangan seperti apa ya, dan refleksi Anda terhadap tugas ini seperti apa ya. Refleksi tahu ya kalian. Yang ketujuh, tuliskan juga referensi buku atau web yang dipakai diacu dalam daftar referensi ya. Baik, jadi deliverable-nya ada 2 ya. Deliverable-nya adalah program kalian dan laporan ya. Laporan ditulis pakai apa? Microsoft Word ya. Nah, setelah laporan dan program, di laporan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Tidak perlu panjang-panjang, tapi tepat, sasaran, dan jelas ya. Identitas per halaman harus jelas, ya, halaman, ya, kode kuliah, sebagainya ya. Listing program tidak perlu disertakan pada laporan, tidak perlu ya. Listing program ini kalian panjang ya, terlalu tebal laporannya. Tapi tadi saya katakan ini harus apa? Deskripsinya. Di bab ini bab 3 garis besar. Misalkan apa? Program yang kami buat ada 5 prosedur misalkan. Pertama prosedur ini, kedua prosedur ini, keempat prosedur ini, 5 prosedur ini, kayak gitu. Prosedur ini inputnya apa, outputnya apa. Prosedur ini inputnya apa, outputnya seperti itu. Jadi nggak usah listingnya di print screen, nggak usah. If X sama dengan 3Y, nggak usah. Ya. Itu kan nanti kalian ada acuannya di situ. Baik, sekira seperti itu ya. Deskripsi tugasnya. Ada yang kurang jelas? Silahkan tanya tentang tugas. Pak, mau nanya dong Pak. Kan untuk kelompok kan ini apa? Boleh dicampur apa enggak Pak? Kan ini ada kelas RA sama RC ya. Hah? Boleh dicampur gak sih Pak? Maksudnya Saya kira misalnya satu pengen aja. Jangan dicampur ya. Jangan dicampur. Oh, untuk RA RA RC, aja. RC gitu. Betul. Oke. RC aja. Masih. Ya. Jadi jangan campuran antar kelas ya, sekelas aja. RA dengan RA, RC dengan RC ya. Apa lagi yang mau ditanya? Nanti ini seperti biasa, nanti ini akan saya kasih ke Pak Angga, nanti sama Pak Angga akan di share di mana?
di Google Classroom ya. Ada yang kurang jelas atau ada saran dan sebagainya? Pak mau tanya Pak. Ini bapaknya ya. Maaf tadi kok tiba-tiba saya keluar ya. Gimana? Ada yang masih kurang jelas? Suara saya kedengaran ya? Terdengarkah? Terdengar, Pak. Ya, maaf tadi tiba-tiba putus ya. Dengan Tiba-tiba putus. Ada yang masih kurang jelas? Silakan ditanyakan. Pak, izin bertanya Pak, yang spesifikasi program nomor 1 itu Pak, yang masukkan keyboardnya jelasin lagi Pak, ini masih kurang masuk. Ya, yang keyboard itu nanti isinya, bentar saya share. Baik, ini. Jadi masukkan di keyboard nanti ini M, N ya. M itu apa? M itu jumlah persamaan linearnya ada berapa? N itu adalah jumlah variabelnya ada berapa ya. Koefisien AIJ itu ininya nih masing-masing nilai AIJ-nya ya. Dan BIJ-nya. BI-nya berapa? Jadi seperti itu. Misalnya lah kayak gini ya, saya kasih contoh ya. Aku jadi ini. Itu ditanya, silahkan masukkan nilai M. Nah, misalkan saya tinggal 3 gitu ya, nanti usernya ngasih, nanti udah itu silakan masukkan nilai N. Atau kalau panjangkan boleh, silakan masukkan jumlah persamaannya. Silakan masukkan jumlah variabelnya, misalkan ya. Dan misalkan 2, misalkan. Nah, nanti kalian ini kan koefisien AIJ dan BIJ-nya ditanya. Jadi nilai berarti pertama berapa? A11 sama dengan berapa? Oh, 2,6 misalkan ya. Nanti nilai A 12
sama dengan tanya usernya. Oh 4 ya, nanti nilai ini berapa variabel? 2 variabel ya, berarti nilai B1 dengan berapa? Oh 2 gitu ya. Jadi nilai A 21 sama dengan berapa? Nilai A 22 sama dengan berapa? Isi nilai B 2 sama dengan berapa? Itu, paham tidak kira-kira? Ini maksudnya yang A1, B1, B2 ini maksudnya hasil dari persamaan itu ya, Pak? Ini ya, apa namanya? Sesuai dengan yang tadi, yang di file ini tadi. Nah, yang di sininya. Jadi kalau user mengetikkan seperti ini artinya apa? Kalau user memasukkan seperti itu, maka itu artinya gimana? 2,6x1 ditambah 4 kali x2 ditambah 2 kali udah ya, sama dengan 2. Ini. Jadi kalau user memasukkan AC1 2,6, AC2 4, BC2 itu artinya tidak lain dari persamaan linearnya adalah 2,6x1, 2,6x1 ditambah 4x2 sama dengan 2. Paham tidak? Paham, Pak? Ya, kayak gitu. Ini kalau dari keyboard. Kalau dari keyboard, jadi interaktif gitu ya, interaktif dari keyboard ya. Jadi user memasukkannya lewat keyboard. Nah kalau yang tidak interaktif, kalau ini kan interaktif tapi makan waktu lama ya. Interaktifnya kan lama ya. Kalau usernya udah, saya mau langsung aja, nah, itu bisa dari file. Kalau dari file kan tinggal ketikkan aja seperti ini. Seperti ini, maka program kita nggak usah nanya-nanya lagi. Nggak usah nanya-nanya lagi, langsung aja diproses. Kira-kira? Pak, berarti kalau misalnya kita inputkan file, yang diproses juga ntar bakal muncul menu gitu ya, Pak? Kayak bakal Ya, nyari apa gitu, ya kan? Iya, betul. Iya, betul. Jadi bedanya file sama keyboard itu hanya itunya aja, cara menginputkan nilai matriksnya aja. Matriks inverse apa? Matriks augmentednya itu. Cara masukinnya seperti apa gitu. Apa lagi yang mau tanya? Silakan nih yang mau tanya, ayo. Cukup jelaskah? Pak, Mohon maaf Pak, itu di kolom chat nanya Pak. Ya, boleh. Silakan. Pak, jadi pas setelah kita masukin misalnya jumlah persamaannya 3, jumlah variabelnya 2, Ya. di setelah itu kan kita harus memusihkan nilai-nilainya. Kita dibuat pilihan nggak Pak antara masukkan keyboard atau pilih file gitu Pak? Oh, nah mungkin ya betul, ya nanti di sininya, misalkan lah apa namanya, nanti di menu itu betul ada pilihan nanti ya, di sini bisa ada pilihan. Jadi misalkan setelah memilih pilihan satu itu nanti dikasih pilihan user, apakah inputnya dari keyboard atau file. Jadi kasih pilihan ya. Jadi kasih pilihan apa namanya input nanti misalkan ya. Metode input misalkan, tidak input ya. 1 keyboard, kok jadi 2? 1 ini. 1 keyboard, 2 file. Gitu. Pilihan Anda dari 1 sampai 2. Nah gitu. Paham ya? Jadi kasih pilihan ke si usernya. Interface-nya terserah kalian ya. Interface-nya kalau mau seperti ini. Apakah metode input itu mau ditanya di awal atau mau ditanya di akhir ya atau di tengah-tengah, terserah kalian. Jadi kalau yang tidak dispesifikasikan di tugas ini, itu berarti itu apa namanya terserah kalian ya. Apalagi? Kalian silahkan berkreasi sendiri ya, berkreasi. Masalah inputnya seperti apa, interaksinya seperti apa dengan user, apakah pakai graphical user interface, apakah hanya teks doang ya,
Nah, itu serah kreasi kalian seperti apa. Apalagi mau tanya? Maaf Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Itu untuk inputan ada file eksternal kan, baca dari file sama dari inputan pengguna. Nah, itu harus, maksudnya itu pilih salah satu aja kah atau kedua-duanya ditampilin sebagai pilihan gitu Pak? Terima kasih Pak. Dalam satu saat, Yusuf, salah satu. Tapi program kalian tentu harus bisa menangani dua-duanya. Program kalian harus bisa menangani dua-duanya. Tapi user ya milihnya salah satu. Masa dua-duanya? Dua-duanya nanti mana yang diproses nih, yang di keyboard apa yang di file gitu ya. Tapi program kalian? Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Apalagi silakan yang belum jelas. Baik ya, jadi kalau tugas silahkan kalian langsung kerjakan ya, jangan menunggu menunggu sampai deadline ya. Kenapa? Karena kalau tidak kalian kerjakan nanti tidak akan selesai ya, tidak akan selesai. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira mungkin waktunya ini sudah lebih ya. Jadi kita sampai di sini dulu ya. Mengenai tugas, mungkin nanti kan minggu depan kita masih ketemu lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi ya. Jadi baik ya, mungkin kuliah kita sampai di sini ya. Kalian jaga kesehatan selalu ya. Lakukan protokol COVID-19, lakukan 3M ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu ya. Amin ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih.